Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Ahmad di Jamalnet. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yaitu tentang the new normal. Nah, kita ketahui bahwa saat ini pandemi COVID-19 atau virus corona belum juga selesai dan masih menginvasi bumi sekitar 6 bulan lamanya, dan belum ditemukan obat ataupun vaksin untuk melawan virus ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia tetap harus bertahan menghadapi virus ini dengan menerapkan kehidupan yang baru yang disebut dengan the new normal. Nah, bagaimana sebenarnya the new normal itu? Apakah the new normal ini betul-betul bisa kita gunakan untuk melawan pandemi COVID-19, dan apakah the new normal ini kita bisa gunakan pada semua jenis aktivitas? Nah, teman-teman, itulah yang akan kita bahas kali ini. Tetapi sebelum lanjut, seperti biasa, diklik tombol like dan loncengnya, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya biar saya makin semangat buat kontennya. Sudah di-subscribe belum? Kalau belum, di-subscribe dulu dong. Nah, oke, saya berikan waktu 1, 2, 3, sudah di-subscribe? Nah, kita lanjut. Oke teman-teman, baru-baru ini pada tanggal 26 Mei tahun 2020, Presiden Jokowi itu mengunjungi sebuah stasiun di Jakarta kalau tidak salah, dan beliau meninjau tentang bagaimana penerapan the new normal. Dan di sini saya sudah punya contekannya. Nah, the new normal ini sebenarnya apa sih? The new normal itu adalah kehidupan yang baru, bagaimana model kita menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tetap normal tetapi dengan kondisi yang baru. Nah, kondisi yang baru itu yang seperti apa? Nah, ini akan kita bahas. Sebenarnya di sini disampaikan bahwa the new normal menjalankan aktivitas normal dengan cara menerapkan protokol kesehatan agar mencegah penularan virus COVID-19. Di antaranya, yang pertama, menjaga jarak aman 1-2 meter. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi di tempat umum dengan orang lain, itu jaraknya 1-2 meter. Jadi kalau teman-teman sama dengan si doi, Anda di sini, doinya di sana tuh 2 meter di sana. Nah, tapi kalau misalnya ada urusan tertentu sendiri aja ya, jadi jaraknya 1-2 meter. Lumayan ya, cukup jauh untuk mencegah kita terpapar virus COVID-19. Nah, terus yang kedua adalah menggunakan masker. Nah, teman-teman, kita ketahui masker itu merupakan salah satu APD atau alat pelindung diri yang bisa digunakan untuk mencegah virus COVID-19. Menurut beberapa hasil penelitian dan beberapa video sebelumnya yang pernah saya sampaikan, bahwa kita masyarakat umum, karena kita bukan petugas medis ya, dianjurkan untuk tetap menggunakan masker walaupun itu masker kain. Masker kain itu bisa menghalau atau menghambat penyebaran droplet sekitar 60% ya, sehingga kita bisa tetap bertahan walaupun ada droplet atau virus di depan kita, sehingga ketika kita menggunakan masker. Nah, masker juga ini berfungsi sebagai APD dan mencegah kita juga. Sebenarnya masker ini melindungi kita dari sengatan sinar matahari, terus debu dan lain-lain selain virus COVID-19. Jadi masker ini sebenarnya banyak manfaatnya. Lanjut, yang ketiga, pengecekan suhu tubuh. Nah, mungkin di tempat-tempat kerja atau di tempat-tempat umum ya, pengecekan suhu tubuh itu penting. Walaupun sebenarnya hampir semua jenis penyakit itu ketika seseorang terinfeksi akan merasakan gejala tertentu. Salah satu tandanya adalah dengan meningkatnya suhu tubuh. Tidak bisa dipastikan bahwa semua orang yang demam itu adalah orang yang terpapar virus COVID-19. Bisa saja penyakit yang lain. Nah, tetapi ini menjadi salah satu tanda bahwa orang tersebut sedang dalam kondisi tidak sehat. Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan langsung atau peninjauan khusus ya terkait virus COVID-19. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya panas itu adalah, atau demam itu adalah kondisi di mana tubuh melakukan perlawanan terhadap mikroorganisme dari luar seperti bakteri, virus dan lain-lain untuk menjaga tubuh tetap sehat dengan cara melawan bakteri dari luar. Salah satu bentuk perlawanannya adalah dengan meningkatkan suhu tubuh. Nah, kemungkinan jika ada virus COVID-19 yang masuk, salah satu tandanya adalah demam. Oleh karena itu, pengecekan suhu tubuh itu diperlukan ya pada tempat-tempat umum. Terus yang keempat adalah menyiapkan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di tempat umum.
Jadi dengan adanya virus COVID-19 ini kita lebih sering cuci tangan ya, lebih bersih juga, terus sehat juga ya, dan lebih nyaman aja gitu tangan kita karena sering cuci tangan, jadi lebih bersih. Tetapi mencuci tangan juga terlalu sering itu sebenarnya tidak terlalu baik, karena di tangan kita itu ada flora normal yang hidup ya, di mana bakteri ini memang hidupnya di sini dan tidak berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu teman-teman mencuci tangan mungkin ketika memang telah memegang benda-benda di tempat umum atau telah beraktivitas di luar, terus baru cuci tangan. Kalau sendiri terus di tempat cuma di rumah atau di mana gitu ya, sebaiknya cuci tangan itu biasa-biasa aja ya, seperti itu. Terus yang kelima adalah membatasi jumlah kapasitas pengunjung di sarana umum. Nah, mungkin kalau dulu kalau teman-teman ada keluarganya yang sakit, masuk rumah sakit itu berbondong-bondong ya, banyak-banyak yang datang. Mungkin saat ini dibatasi, atau mungkin ke suatu tempat itu rame-rame. Nah, kalau saat ini sebaiknya dibatasi. Nah, itu dia penerapan new normal di Indonesia yang dipaparkan oleh Divisi Humas Polri dan Presiden Jokowi ya, pada tanggal 26 Mei 2020. Di sini ada statement dari beliau bahwa kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan yang baru. Nah, teman-teman, selain konsep new normal yang baru ini, ada juga berita yang menarik nih. Seorang pria di China itu dikabarkan mengalami kehancuran paru-paru karena dia berlari menggunakan masker. Bagaimana caranya? Saya juga cuma baca artikelnya. Di sini saya akan sampaikan teman-teman. Nah, apakah penggunaan masker, karena masker itu salah satu bentuk dari new normal, itu bisa gunakan apakah itu bisa digunakan pada saat kita berolahraga? Nah, mungkin tergantung jenis olahraganya ya. Nah, kita coba lihat berita ini. Teman-teman, berita ini saya dapatkan dari www.fifa.co.id. Judulnya itu pakai masker saat jogging, paru-paru pria ini hancur. Nah, saya bacakan teman-teman. Dilansir dari Times of India, kejadian kurang mengenakan terjadi pada seorang pria 26 tahun dari kota Wuhan, China. Ya, ia harus dilarikan ke rumah sakit dengan keluhan nyeri dada setelah ia jogging sambil mengenakan masker. Jogging sambil mengenakan masker, nggak pernah nyoba juga sih jogging sambil mengenakan masker. Pasti ngap-ngap dia kalau kita jogging terus menggunakan masker tuh, kayaknya udara yang masuk akan sedikit. Sesuai laporan, meskipun pria itu mengalami kesulitan bernapas, dia mengabaikan gejala tersebut dan terus berlari. Nah, jadi udah sesak napas tapi tetap berlari. Untuk menebus 2 bulan tidak berolahraga karena status kota tersebut sedang lockdown, ia berambisi untuk berlari sejauh 6 km. Mungkin dia ini hobi jogging, terus karena pernah di lockdown, terus dia mau membalas joggingnya itu yang terlewat sebelumnya dengan berlari sejauh 6 km tapi pakai masker. Niatnya bagus ya, untuk biar sehat, tetapi mungkin pelaksanaannya yang kurang tepat. Setelah sampai di rumah, ia mengeluh sakit dada dan segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter mengungkapkan paru-paru pria itu hancur karena berolahraga intens sambil mengenakan masker. Wah, ternyata teman-teman, berolahraga sambil menggunakan masker, terutama olahraga-olahraga berat yang membutuhkan aktivitas yang banyak, itu kayaknya tidak dianjurkan ya. Kemungkinan paru-parunya kolaps ya, karena oksigen yang dihirup tidak sesuai dengan oksigen yang dibutuhkan di dalam tubuh. Kita ketahui bahwa ketika kita berolahraga, itu pembakaran di dalam tubuh itu semakin meningkat. Oksigen dan energi yang dibutuhkan oleh sel-sel di dalam tubuh kita itu juga akan semakin meningkat. Ketika kita menggunakan masker, jumlah oksigen yang masuk itu akan berkurang dan itu akan mempengaruhi kinerja dari paru-paru kita. Kemungkinan ketika salah satu gejala yang muncul adalah tubuh kita itu memberikan respon dengan nyeri dada. Nah, kemungkinan ketika respon yang diberikan nyeri dada ini menandakan bahwa tubuh sudah tidak mampu lagi, orang ini itu mengabaikan dan tetap melakukan itu sehingga tubuh dan paru-parunya tidak mampu lagi mentolerir kejadian tersebut sehingga jadilah paru-parunya hancur. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari kondisi olahraganya, yang berat ini mungkin seperti olahraga futsal, bola, jogging, badminton. Kayaknya itu olahraga-olahraga yang membutuhkan aktivitas berat ya.
dan kalau pakai masker itu kayaknya berbahaya. Nah, terus gimana dong kalau kita mau olahraga saat new normal? Nah, teman-teman, kalau bisa, kalau di sini katanya ya sebaiknya kalau mau berolahraga itu cari olahraga yang ringan, terus dilakukan di lingkungan sendiri atau di lingkungan rumah atau di lingkungan mungkin yang homogen seperti itu, yang tidak banyak bercampur dengan orang luar. Nah, terus pada saat olahraga ringan itu kalau di rumah ya nggak perlu pakai masker kan, seperti itu. Jadi mungkin sabar-sabar dulu ya, dan tetap menjaga gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, mengatur pola makan, dan tetap menjaga pikiran tetap jernih. Oke teman-teman, saya rasa itu saja untuk informasi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampaikan ke teman-teman atau saudara-saudara tentang informasi yang ada di video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saran serta kritik terkait video-video yang diberikan. Ketik sarannya dan ketik komentarnya. Boleh di like kalau suka video ini dan boleh dislike kalau nggak suka. Terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya Ahmad, salam dari Jamalnet dan bye-bye.